مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل سكينته في قلوب المؤمنين. Selamat sore, rekan-rekan koas. Selamat sore, Dok. Sore. Baik, kita mulai ya untuk kuliahnya. Jadi materi kali ini adalah pemeriksaan fisik dari kepala leher. Next slide. Jadi seperti biasa, seperti subspesialis atau spesialis apapun, kita mulai dari anamnesis dulu atau history taking. Strukturnya mirip, keluhan utama, identitas, kemudian keluhan riwayat penyakit dahulu, penyakit sosial. Nah, karena banyak sekali berhubungan dengan kongenital, maka lewat persalinan, vaksinasi, termasuk lewat tumbuh kembang, itu perlu ditanyakan juga sebagai riwayat dalam mengambil history taking pada kelainan kepala leher. Next slide. Jadi kita mengenal ada 5 ya, sistem dari penyakit gitu. Kongenital, infeksi, trauma, tumor, dan degeneratif. Ini harus selalu ada di kepala kita ketika kita melakukan anamnesis apapun kondisinya. Karena sistem anamnesis itu kita menyingkirkan data-data yang tidak ada, maka kita perlu menanyakan hal-hal yang relevan. Contohnya pada trauma, bagaimana mekanismenya, apakah ada kejadian kehilangan kesadaran, perdarahan, dan lain sebagainya. Kalau tumor bagaimana? Konsepnya ditanyakan. Kemudian bagaimana dia membesarnya, apakah ada benjolan-benjolan lain di sekitarnya. Next slide. Dari physical examination atau PF, kita bisa mendapat berbagai macam data. Tipsnya adalah mencoba sistematis. Kalau di wajah gitu misalnya dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, terserah mau bagaimana. Bisa juga dari luar ke dalam, atau dalam ke luar. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal. Next slide. Skin dan soft tissue. Next. Kembali lagi ke tumor. Jadi kalau tumor itu, kita langsung masuk ke pemeriksaan fisiknya, kita perlu tahu dia regionnya di mana, ukurannya apa, warnanya seperti apa, apakah ada tanda-tanda inflamasi, nyeri, apakah ada luka, bagaimana dengan simetrisnya, bagaimana dengan fiksasi ke sekitarnya. Next slide. Nah, ini contoh tumor ganas. Beruntung kita tidak terlalu banyak di Southeast Asia karena kita kulitnya kebanyakan sawo matang. Memang kalau di Australia, di UK ini banyak sekali. Jadi tumor kecil gini dia bisa nyebar kemana-mana, ke paru-paru, ke otak, akhirnya jadi fatal. Itu namanya melanoma ya. Jadi kita bisa melihat perbedaannya dari A, B, C, D. Asimetri, border, color, dan diameter. Next slide. Bagaimana dengan oral cancer? Next. Ini sering juga terjadi kalau terlambat diagnosisnya, maka prognosisnya buruk. 6 bulan biasa sudah meninggal. Jadi kalau ada early stage dari squamous cell carcinoma pada intraoral, contohnya hal seperti ini ya, ada leukoplakia, maka kita perlu waspada. Kita bisa lakukan biopsi, ya, biopsi untuk melihat apakah betul dia sebuah squamous cell carcinoma. Dan kalau sudah di biopsi, kita bisa melakukan tata laksana yang lebih agresif, seperti pembedahan. Next slide. Bagaimana parotid dan tiroid tumor? Next. Kita masuk ke parotid dulu. Jadi parotid ini gland yang ada di dekat telinga ya. Dia letaknya deep dari masseter muscle, di situ banyak saraf-saraf. Nah, tandanya gimana kalau ada tumor atau sesuatu di situ? Next slide. Dia akan mencong gitu ya. Kenapa mencong? Karena ada infiltrasi sel tumor ke saraf-sarafnya. Jadi sarafnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Next slide. Nah, ini kebetulan kelenjar getah bening.
kita bisa raba juga. Nah ini tolong diperhatikan ya teman-teman. Untuk memeriksa kelenjar getah bening harus dari belakang. Kalau pas UKM PDD ada yang meriksa dari depan, sudah pasti nilainya 0. Sudah pasti mengulang. Selalu dari belakang ya, perhatikan. Tiroid dan kelenjar getah bening memeriksanya sesuai KKD secara lega artis dari belakang. Tidak ada yang meriksa dari depan. Next slide. Ini pemeriksaan tiroid sama seperti KGB. Ya, diraba tiroidnya, paratiroidnya. Next slide. Next slide. Kita masuk ke trauma. Next slide. Bagaimana dengan trauma wajah? Untuk trauma, kita ada primary survey dan secondary survey. Ketika kalian bekerja di IGD, perhatikanlah itu. Primary survey dan secondary survey. Namun pada kasus non-akut, poliklinik, tentunya kalian tidak perlu itu. Yang diperlukan hanya ketika kasus akut. Primary survey mengajuk pada ATLS, Advanced Trauma Life Support, yang dibuat oleh American College of Surgeons. Ada ABCD, selain apa yang diperiksa, airway, ada juga apa yang dilakukan, yaitu memberikan si spine control dengan neck collar, breathing, circulation, dan selanjutnya. Next slide. Untuk secondary survey, inspection, palpation, auscultation, ya seperti standar ya. Yang kita cari untuk di wajah trauma adalah asimetri, karena namanya wajah itu kita bisa membagi jadi dua sisi, kanan dan kiri. Kalau ada sesuatu yang tidak simetris, maka dia bisa jadi ada patah tulang, bisa jadi ada kerusakan dan sebagainya. Termasuk ada deformitas, edema, luka atau ekskoriasi. Nanti kalian belajar lebih lanjut di forensik ya, cara namain luka itu seperti apa, cara nulis di status ya, termasuk palpasi. Next slide. Dan ini adalah facial nerve, struktur penting yang ada di wajah. Jadi kalau dia terganggu, ini adalah motoric branch. Jadi dia bertanggung jawab terhadap pergerakan di saraf muka. Nanti kalian apalkan ini semua. Ada temporal, zygoma, bukal, dan seterusnya. Jadi kalau ada kerusakan, ada patah, ada jepitan pada saraf-saraf ini, sarafnya terputus, gara-gara VL dan lainnya, maka akan ada gerakan yang hilang. Akibat tidak ada lagi impuls saraf ke otot-otot wajah yang disarafinya. Next slide. Bagaimana sensorik? Kita mengenal ada trigeminal nerve, cranial nerve di wajah. Ini sensori semua. Kalau misalnya ada baal, kehilangan perabaan, sentuh, misalnya dari nervus infraorbital dan lain sebagainya, maka itu bisa jadi ada kerusakan pada saraf trigeminalnya. Next slide. Bagaimana dengan orbital fracture? Nah, kita harus mengenal juga orbital fracture ini macam-macam ya. Next slide. Ada blowout dan blow in. Nah ini yang blow out. Jadi ini biasanya sih di Amerika ya orang berantem gitu atau orang main baseball, softball, ada tekanan ke bola mata, kemudian dari bola mata tersebut akan diteruskan ke segala arah, termasuk ke dasar dari orbitanya yang merupakan tulang tipis sangat rapuh seperti cangkang telur. Nah kalau dia pecah gara-gara tekanan yang tinggi diteruskan itu, maka dia akan turun, akan herniasi ke dasar, sehingga posisi matanya lebih turun. Next slide. Sign symptomsnya bagaimana? Ada subconjunctival hematoma, palpebra, kemudian ada diplopia ya, pandangannya ganda, enophthalmos, numbness, dan seterusnya. Next slide. Kita juga perlu tahu pemeriksaan mata, bagaimana cara mengetes visual acuity yang simple di bedside, refleks cahaya, visual field, movement, dan bagaimana fungsi cranial nerve 2, 3, 4, dan 6. Next slide. Nah ini kembali ke anatomi, kelas 1 atau 2, dihafalkan lagi jaras-jaras nervus opticus. Karena ketika kita melakukan interpretasi dari refleks pupil, kita perlu melihat kelainannya intrakranial atau ada di ekstrakranial. Ya, yang kanan bawah namanya force duction test. Jadi di gerak-gerakan, dipencet pakai pinset, tentunya ada obat anestesi dulu ya, untuk melihat apakah ada kecepit otot-otot bola matanya dari patahan-patahan yang ada. Next slide.
Nah, ini untuk mengecek gaze movement bisa ke 8 arah penjuru yang kiri atas. Dan untuk meraba orbita, kita bisa gunakan telunjuk atau jempol. Kita raba kalau ada patahan, dia akan terasa. Dan sebelah kanan kita untuk menilai ada diplopia atau tidak, ambil sesuatu yang lurus, kemudian dilihatkan. Selanjutnya juga kita lihat bisa ada enophthalmos atau exophthalmos, dilihatnya dari kepala bagian atas, matanya apakah posisi normal atau tidak. Next slide. Nah, ke zaman sekarang tipe C sudah banyak CT scan ya, jadi minta CT scan kalau ada kecurigaan trauma wajah. Jangan hanya minta brain window-nya saja buat kepala, tapi sampai sampai mandibula diminta. Karena biasanya ada fraktur wajah juga di situ. Dan mintanya bone window. Dipotong jadi coronal, sagittal, dan aksial. Ini contoh orbital blowout fracture dari coronal CT. Next slide. Ini aksial view, ada beberapa yang patahan. Terlihat jelas. Next slide. Nah, dari 3 potongan tersebut, kita juga bisa minta namanya rekonstruksi 3 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi, 3 dimensi ini kita bisa melakukan edukasi terhadap pasien lebih mudah ya. Jadi kayak kelihatan gitu, patahnya di mana aja. Next slide. Nasal fractures, tumpah tidur umum juga. Cari ada nyeri, bleeding, swelling, kemudian mampet hidungnya, krepitasi. Next slide. Nah, ini fraktur maksila. Ada orang Prancis melakukan penelitian kepada 30 kadaver. Semua kadaver mukanya dipalu sama dia. Terus dia membagi menjadi beberapa fraktur ini. Ini namanya Lefort classification. Next slide. Nah, kalau ada Lefort kecurigaan, gimana cara meriksanya? Ini adalah memeriksa dengan cara floating maxillatas. Difiksasi wajahnya, kemudian digoyang-goyang maksilanya dari intraoral. Next. Nah, ini lebih manual maxillary examination untuk pergerakan yang tidak normal ya, karena ada patahan dari maksila. Dari situ kita bisa melihat goyangnya di mana, menentukan 1, 2, atau 3 Lefort fracture. Next slide. Bagaimana mandible fractures? Kita menilai namanya oklusi atau gigitan. Ada namanya normal occlusion, cari definisinya nanti sendiri ya. Ada namanya malocclusion. Apa itu definisi oklusi? Dicari nanti. Kalau sebelum kejadian gigitannya seperti A, maka setelah kejadian berubah menjadi B, artinya ada enggak maloklusi, ada perubahan dari gigitan dari mandibulanya. Ini menjadi sebuah indikasi operasi. Next slide. Nah, ini klasifikasi mandibular fracture, sayang ini di Amerika ya. Kalau di Indonesia lebih banyak apa? Ini lebih banyak di area corpus atau body atau di angle. Kenapa? Karena orang Amerika mabok, kemudian diberantem, ditonjok dari samping, jadilah patah di situ. Nah, kalau di Indonesia nggak ada bar, nggak ada, ada sih bar, cuman yang berantem jarang. Lebih banyak orang pakai motor tapi nggak pakai helm. Walaupun pakai helm, helmnya half face. Dia kejedot di bagian simpisisnya patah. Kadang-kadang simpisisnya nggak patah, tapi gayanya diteruskan ke kondyle dan subkondyle sehingga patahnya ada di area kondyle. Itu namanya hunting bow phenomenon. Ya, jadi di kita lebih banyak fraktur di kondyle dan simpisis. Next slide. Nah, jadi kita mengenal juga ada buttress dari wajah. Buttress itu area-area tulang wajah yang keras, yang bisa kita plat. Tidak semua tentunya, karena beberapa dia hollow, seperti sinus-sinus. Dia kulitnya kayak, tulangnya kayak cangkang telur, nggak bisa diplat. Tapi kalau yang buttress-buttress ini, tulangnya dia kuat. Nah, bagaimana caranya memasang plat? Ya ada caranya, ada akses-akses khususnya. Jadi kita tidak membelek langsung di atas patahannya. Ada cara-caranya di bedah plastik untuk memplat dengan teknik yang baik. Next slide. Bagaimana bedahan? Ya secepatnya kalau ada kelainan otak juga ditangani. Goalsnya adalah functional rehabilitation dan anatomical reposition. Selanjutnya.
Informasinya selalu, kalau mau baca lebih lanjut, bisa baca out CMF surgery reference untuk facial trauma tadi. Jangan lupa oral hygiene. Next slide. Bagaimana dengan congenital anomalies? Yang paling sering adalah next, cleft lip and palate. Saya jamin kalian menemukan pasien ini waktu internship di daerah nanti. Kalian harus bisa mendiagnosis. Caranya gimana mendiagnosis? Caranya menghafalkan klasifikasinya. Jadi kalian harus bisa menuliskan apa unilateral left complete cleft lip. Kemudian bagaimana dengan palatumnya? Ada namanya full classification 1, 2, 3, 4. Hafalkan semua, tulis di status, rujuk ke dokter bedah plastik. Next slide. Ya, saya kira sudah. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan, silakan. Sekaligus informasi, setelah ini saya akan berikan, atau mungkin Dokter Gary bisa share ya, linknya Mas ke chat box. Jadi silakan akses Mas-nya untuk dilakukan formatif test ya. Kerjakan saja 20 soal ini. Jangan contek-contekan, kerjakan sebaik-baiknya. Tidak masuk penilaian, tapi kita ingin tahu kalian punya modal gelasnya terisi penuh seberapa banyak sebelum masuk rotasi ini. Dokter Gary boleh di-share? Ada pertanyaan mungkin? Izin dong, sudah saya share di chat box ya. Oke, coba aja dulu bisa nggak aksesnya ini ya? Harusnya sih bisa ya. Bisa sih ada enrollment key-nya gitu-gitu. Mungkin Gary bisa nanya ke apa tuh, help desk. Ada enrollment key-nya nggak buat kelas yang ini? Tapi kalau bisa diakses langsung ya bagus juga gitu. Oke, ada pertanyaan tentang formatifnya mungkin? Sudah cukup jelas dok untuk formatifnya. Berarti izin dok bisa diakses sampai hari Minggu ya dok? Ya, baik, kalau sudah cukup jelas dikerjakan segera. Nanti ya Senin masih kuliah apa sudah pindah? Senin sudah mulai stase dok. Oke ya, selamat melakukan rotase, selamat bekerja di tempat masing-masing. Jangan lupa lapor, kejar semua target-targetnya yang ada. Kalian bersifat mandiri ya, jadi semua harus dikerjakan dengan baik dan sendiri. Baik, kalau gitu, kok pada hilang nih mukanya? Eh, Dok, mohon maaf dok, apakah boleh saya bertanya satu Boleh, pertanyaan boleh. tentang untuk DOPS berarti memang harus sudah menyelesaikan tugas jahitan terlebih dahulu ya dok, karena kebetulan Ya, untuk sponsnya baru diberikan di minggu ketiga, sedangkan ada beberapa teman-teman yang mungkin ingin mengejar di minggu pertama, berarti belum boleh ya dok? ya kamu nggak akan bisa jahit kalau belum 100 jahitan. Pasti ngaco. Itu namanya dopsnya ngulang. Ya, jadi Iya. dilatih dulu 100 karena ini sifatnya motorik ya, ada muscle memory dari situ, dilatih dengan baik gerakannya 100 kali, pasti di manusia akan lebih mudah. Kira-kira gitu, nggak usah khawatir, masih punya banyak waktu. Operasi juga sehari ada 150, tinggal pilih mau kayak mana, kita kasih pasti semua. Baik dok, terima kasih banyak dok. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tanggapan lagi, izinkan saya tutup acara kuliahnya. Terima kasih adik-adik telah menghadiri. Terima kasih Dr. Gary sudah membantu. Izinkan saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.